Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi di channel Dosen PAUD, channel pendidikan anak usia dini. Nah, rumpi sore yuk. Jadi, ternyata teman-teman, saya pernah mengamati, beberapa hari ini mengamati bahwasanya ketika menjadi orang tua, tanggung jawabnya itu sangat banyak sekali, terutama kepada anak kita. Nah, saya mengamati banyak sekali bunda yang menginginkan anaknya seperti anak orang lain. Pernah merasakan enggak bunda? Secara tidak langsung, seolah-olah kita tidak bangga dengan anak kita sendiri. Ini menjadi hal yang kurang baik untuk perkembangan anak kita. Maka dari itu, hari ini saya akan membahas tentang melatih percaya diri kepada anak. Kenapa percaya diri itu butuh dilatih? Karena percaya diri yang dimiliki anak itu menjadi penting ketika mereka berada dalam sebuah komunikasi sosial, berada dalam lingkungan masyarakat yang dimana mereka membutuhkan rasa percaya diri untuk bersikap. Maka di sini nanti akan saya sampaikan 10 cara yang bisa digunakan untuk melatih percaya diri kepada anak. Dan ini tentu saja sebagai koreksi bunda dalam koreksi kita bersama dalam mendidik anak kita. Yang pertama, usahakan jangan pernah memarahi anak di depan umum. Nah, ini sering sekali saya temukan bahwa banyak sekali orang tua yang tidak sengaja ataupun entah sengaja atau terbiasa memarahi anaknya di depan umum. Coba kita bayangkan bunda, seandainya kita yang dimarahi oleh orang tua kita di depan umum, bagaimana perasaan kita? Tentu saja kita malu. Begitu juga dengan anak kita. Ketika kita memarahi anak kita di depan umum, di depan kakeknya, neneknya, adiknya, kakaknya, dan seterusnya, atau di tempat umum, maka mereka akan malu dan merasa kurang percaya diri dengan apa yang mereka miliki. Nah, maka dari itu, mari kita kurangi bersama, mari kita hindari tentang memarahi anak di tempat umum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, usahakan untuk kita tidak membanding-bandingkan anak kita. Si A ternyata berat badannya lebih tinggi, lebih berat dibandingkan anak saya. Dan ini kadang tidak hanya tetangga saya yang membuli, tapi saya sendiri juga ikut. Nah, ini kurang baik bunda. Jadi, seberapa buruk pun anak kita, jangan pernah membandingkan mereka dengan teman-teman yang lain, yang seusia atau tetangga-tetangga kita yang seusia dengan mereka atau bahkan di atas usia mereka, karena secara tidak langsung membanding-bandingkan itu mengurangi porsi percaya diri anak pada dirinya. Oh, ternyata saya kurang baik ya, ketika mereka mendengarkan dibandingkan dengan si A yang ternyata lebih baik dibandingkan mereka, dibandingkan dia, si anak. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengupayakan percaya diri kepada anak adalah dengan mengembangkan bakat dari anak. Ketika kita mengembangkan bakat yang dimiliki anak, secara tidak langsung nilai yang mereka terima adalah nilai positif karena mereka memang berbakat. Dari nilai positif yang mereka lakukan, yang mereka terima, maka mereka akan disanjung dan mereka akan merasa percaya diri karena apa yang mereka lakukan itu bagus, itu baik. Kemudian yang keempat, berikan tanggung jawab kepada anak. Nah, tanggung jawab ini menjadi penting untuk mewujudkan atau untuk menciptakan rasa percaya diri kepada anak dalam diri anak. Contoh tanggung jawabnya seperti apa? Contoh, kakak bangun tidur langsung mandi. Nah, ketika kita membiasakan kakak bangun tidur langsung mandi, mereka akan memiliki tanggung jawab tentang bagaimana ketika bangun tidur ya langsung mandi. Setelah bangun tidur mandi, merapikan tempat tidur seperti halnya
menyanyi itu ya. Ternyata teman-teman, menyanyi itu juga menjadi doktrin positif kepada anak. Jadi bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, ini juga menjadi doktrin positif kepada anak. Kenapa? Karena mereka melatih tanggung jawab pada diri mereka sendiri bahwa bangun tidur ya mandi, mandi juga harus gosok gigi. Setelah mandi mereka merapikan tempat tidurnya sendiri. Nah, itu wujud dari melatih tanggung jawab kepada anak sehingga rasa percaya diri padanya mulai muncul. Kemudian yang kelima yaitu dengan bermain dengan anak. Ternyata Bunda, dalam berbagai momen bermain dengan anak itu memiliki nilai-nilai positif yang sangat tinggi tentang bagaimana meningkatkan rasa percaya diri, tentang bagaimana meningkatkan emosional orang tua dengan anak dan yang lain sebagainya. Kemudian yang keenam, melibatkan anak dalam mengambil keputusan. Contoh kecil. Jadi hari ini kakak mau makan apa? Nah, ini termasuk dari melibatkan anak dalam mengambil keputusan. Atau nanti sore kita jalan-jalan kemana ya kak enaknya? Nanti ke Alfamart, kakak mau beli jajan apa? Atau kita mau beli apa kak? Nah, ini melatih bahwasanya mengambil keputusan anak dan kita mendengarkannya itu memunculkan rasa percaya diri kepada anak. Kemudian yang ketujuh yaitu dengan melakukan komunikasi dengan anak. Ketika kita melakukan komunikasi dengan anak, usahakan menggunakan kalimat positif yang di situ bisa menyanjung anak dan memunculkan rasa percaya diri mereka. Kemudian yang ke-8 yaitu dengan menunjukkan kelebihan anak. Bahwasanya anak pintar ketika anak bangun tidur terus mandi dan setelah itu membersihkan tempat tidur. Nah, memberikan atau menunjukkan kelebihan anak ini bisa menjadikan nilai plus untuk mewujudkan percaya diri kepada anak. Kemudian yang ke-9 ini yang terpenting Bunda. Dikatakan terpenting kenapa? Karena ini sering sekali muncul di dunia kita atau di masyarakat kita bahwa menjustis anak, menjangkil anak itu sering dilakukan. Contoh, anak itu pemalas. Contoh, anak itu memang suka nangis. Nah, ini kurang baik disampaikan kepada anak karena memunculkan sifat kurang percaya diri kepada anak. Jadi mari Bunda semua kita mengurangi kalimat-kalimat negatif yang kita tujukan kepada anak kita demi masa depan mereka. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10, berikanlah reward. Berikanlah sebuah sanjungan, berikanlah sebuah hadiah kepada anak ketika anak melakukan sesuatu dengan benar, ketika anak melakukan sesuatu dengan baik, ketika anak mengungkapkan sesuatu dengan baik kepada Bunda, maka kasihlah reward kepada anak. Ini penting, kenapa? Sesekali ketika kita memberikan reward kepada anak, maka rasa percaya diri mereka, rasa tanggung jawab mereka akan muncul. Dan kita sama saja mendidik mereka untuk mengatakan bahwa mereka adalah pribadi yang bertanggung jawab. Terima kasih, untuk hari ini kami cukupkan. Nanti seandainya ada yang ingin disampaikan, bisa disampaikan via WhatsApp boleh, via komentar juga bisa. Nanti insya Allah dikomentari di kolom komentar juga atau dijadikan sebagai channel YouTube berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di channel Dosen PAUD, channel pendidikan anak usia dini. Sampai jumpa.